Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, saya Nina Amelia kembali bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Ibu Lia di Jakarta menanyakan, saya bekerja di klinik kecantikan yang melayani jasa perawatan kulit dan wajah dan menjual obat-obatan, vitamin, dan lain-lain. Untuk jasa treatment wajah ini ditangani oleh dokter spesialis. Saat ini omset sampai bulan ini hampir 4,8 miliar. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak adalah, apakah klinik kami harus mendaftar sebagai PKP? Apabila harus PKP, kapan paling lambat mendaftarkan PKP? Dan kalau PKP, artinya semua penjualan baik itu jasa treatment dan obat juga harus dipungut PPN. Ibu Lia di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Menjawab pertanyaan Bu Lia ya, kita mesti lihat dulu di Undang-Undang 7 tahun 2021 ya, di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, di situ dijelaskan bahwa kalau kita lihat di pasal 16B-nya, di situ untuk jasa pelayanan kesehatan medis tertentu yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional ya, itu termasuk jasa kena pajak yang bersifat strategis yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Ya, jadi artinya apa? Artinya untuk jasa pelayanan kesehatan medis tertentu ini ya, itu PPN-nya dibebaskan seperti itu ya. Kita mesti mengetahui dulu ya, artinya kalau beda ya antara PPN dibebaskan dengan tidak terutang PPN ya. Nah, karena kalau kita lihat di undang-undang sebelumnya, di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 ya, di Undang-Undang PPN sebelumnya itu di situ dijelaskan untuk jasa pelayanan kesehatan medis itu tidak terutang PPN ya. Kalau tidak terutang PPN ini artinya apa? Artinya walaupun misalkan usaha klinik ini misalkan telah mencapai 4,8 miliar ya batasan pengusaha kena pajak ya, itu tidak perlu mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Nah, tapi namun untuk dengan berlakunya Undang-Undang 7 2021 karena jasa pelayanan kesehatan medis ini ya itu bukan termasuk jasa yang tidak terutang PPN, tapi dia termasuk jasa yang bersifat strategis yang mana PPN-nya dibebaskan, maka tetap wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya, walaupun PPN-nya itu tarifnya 0% ya. Nah, dan juga kita mesti melihat dulu nih ya untuk klinik kecantikan ya. Klinik kecantikan ini apakah termasuk fasilitas pelayanan kesehatan medis ya yang tercantum di Undang-Undang PPN itu ya kan begitu. Nah, kalau kita lihat di klinik kecantikan pada dasarnya kan berhubungan dengan jasa pelayanan dermatologi ya. Jadi dermatologi ini adalah suatu cabang kedokteran ya. Artinya dokter spesialis kulit ya, tentunya yang mesti menangani treatment kulit ini seperti itu ya. Jadi nggak sembarangan kan, nggak bisa sembarangan orang yang bukan spesialis kulit yang bisa menangani pelayanan dermatologi ya, karena jelas ya. Jadi di pelayanan dermatologi ya, jadi cabang kedokteran dia mempelajari kulit seperti itu ya. Nah, dan juga kalau kita lihat lagi nih di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 ya yang mengatur mengenai klinik ya. Di situ klinik itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialis ya, seperti itu. Nah, dan juga untuk klinik ini ya itu dibedakan ada 2 jenis ya. Mungkin kalau kita lihat di selama ini ya ada namanya klinik Pratama dan klinik utama ya. Klinik Pratama ini adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar ya baik umum maupun khusus, sedangkan klinik utama itu adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialistis ya. Jadi kalau kita lihat untuk klinik kecantikan ya tentunya kan harus ditangani oleh dokter spesialis kulit ya, artinya itu termasuk cabang dari cabang kedokteran ya, termasuk jenis pelayanan kesehatan medis ya. Artinya orang yang mengalami ingin memelihara kulitnya lebih sehat seperti itu ya, atau misalkan dia ada
penyakit kulit, ya tentu kan dia kan ke klinik kecantikan seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, artinya klinik kecantikan itu termasuk dari jasa pelayanan kesehatan medis. Nah, artinya PPN-nya itu dibebaskan ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ya, di pasal 16B-nya. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan ya Bu Lia ya, karena di sini usaha ibu kan tadi jelas ya, untuk jasanya pelayanan kesehatan medisnya itu PPN-nya dibebaskan ya. Artinya perusahaan ibu walaupun yang bergerak di bidang klinik ini, apabila omsetnya sudah mencapai 4,8 miliar ya, itu wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya, mesti mendaftarkan diri ke kantor pajak. Nah, kapan paling lambat mendaftarkannya ya? Paling lambat itu mendaftarkannya adalah akhir tahun buku ya. Apabila misalkan omsetnya di 2024 ini misalkan sampai dengan bulan November misalkan sudah mencapai 4,8 miliar. Nah, paling lambat kapan daftar PKP-nya ya? Paling lambat adalah jadi akhir bulan Desember seperti itu ya. Jadinya per 1 Januari 2025 perusahaan ibu ya wajib melaporkan SPT masa PPN ya, seperti itu. Nah, walaupun atas jasa treatmentnya ya, jasa pelayanan kesehatan medisnya itu ya, itu PPN-nya dibebaskan ya, tidak maksudnya PPN-nya itu tarifnya 0%. Nah, tapi kalau untuk penjualan obat-obatan bagaimana? Nah, untuk penjualan obat-obatan dan vitamin itu dikenakan PPN ya, dikenakan PPN-nya tarifnya 11%, bukan dibebaskan seperti itu ya, karena yang mendapatkan fasilitas dibebaskan ini adalah hanya jasa pelayanan kesehatan medis ya, seperti itu. Oke, demikian saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Bu Lia dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.